Saudara sekalian, kita sekarang memasuki pada materi KD 3.3 yaitu ranah pengetahuan menerapkan sistem informasi bisnis retail, sedangkan ranah untuk keterampilannya adalah melakukan sistem informasi bisnis retail. Adapun tujuan pembelajaran untuk KD ini adalah yang pertama, diharapkan peserta didik itu bisa menjelaskan pengertian sistem informasi bisnis retail. Kemudian tujuan yang kedua, siswa diharapkan juga bisa mampu menjelaskan elemen-elemen yang ada di dalam sistem informasi bisnis retail. Kemudian tujuan yang ketiga, siswa diharapkan untuk bisa mampu menjelaskan tujuan mengapa sistem informasi bisnis retail itu dilaksanakan. Dan yang keempat, siswa juga diharapkan menjelaskan peranan sistem informasi bisnis retail. Dan yang kelima, siswa diharapkan mampu menjelaskan fungsi sistem informasi bisnis retail. Pengertian sistem informasi di sini jelas bahwasanya sistem informasi itu merupakan gabungan sebenarnya dari beberapa elemen yang meliputi teknologi, ada basis data, serta mekanisme. Mekanis yang bisa membantu penyaluran proses informasi itu. Nah, dimana fungsi dari sistem informasi ini yang jelas berkaitan dengan operasional, manajemen, analisis, maupun untuk pengambilan keputusan. Nah, di sini bisa dilihat bahwa sistem informasi itu pada dasarnya, sebagaimana pada pengertian tadi, penggabungan antara teknologi, mekanisasi, dan data. Jadi ada 3 pendekatan ini yang bisa digunakan untuk bisa terselenggaranya sistem informasi itu. Ya, apa saja yang ada di dalam ini? Ya, kaitannya dengan operasional, analisis, data, kemudian manajemen dan keputusan. Nah, berikut ini ada elemen-elemen sistem informasi di dalam retail. Yang pertama adalah melibatkan personal, di mana personal, kemudian yang kedua adalah adanya prosedur, yang ketiga adalah adanya basis data, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komputer, dan juga komunikasi data. Sekilas tentang personal, ya. Personal di sini melibatkan adanya pimpinan, ya, kepala toko ataupun direktur, istilahnya bisa bermacam-macam. Kemudian para staf yang berada di back office, berada di dalam, ya, bukan di depan tetapi di dalam toko, ya, di bagian belakang back office. Kemudian yang berada di front office adalah mereka pramuniaga, termasuk kasir. Berikutnya adalah prosedur. Prosedur di sini meliputi setiap langkah atau tahapan-tahapan, tingkatan-tingkatan alur proses kerja, ya, untuk mencapai suatu tujuan. Jadi adanya tahapan aktivitas untuk mencapai tujuan. Sedangkan basis data di sini adalah sekumpulan data-data yang dihimpun oleh manajemen ke dalam satu tempat media penyimpanan data. Antara lain di sini bisa berupa
hard disk, ya, bisa berupa hard disk, bisa berupa flash disk maupun berupa external disk. Nah, ini adalah tempat-tempat media yang bisa digunakan sebagai tempat penyimpan data. Kemudian perangkat keras. Nah, perangkat keras di sini meliputi semua benda-benda yang memang dalam kegiatan sistem informasi ini bisa benar-benar mendukung, ya. Antara lain ada CPU, ada server, ada monitor, printer, dan kelengkapannya, ya, yang jelas semua benda-benda yang bisa secara fisik menunjang mendukung proses terselenggaranya sistem informasi itu. Mesin kasir termasuk, ya, di dalam meja kasir. Lunak yaitu perangkat atau benda-benda yang memang sifatnya tidak tampak tetapi bisa dimanfaatkan ini oleh personal tadi, ya, yaitu berupa aplikasi-aplikasi yang memang bisa menunjang terselenggaranya sistem informasi dalam sebuah retail. Mungkin bisa pakai Excel, bisa pakai Word ataupun PowerPoint ataupun POS, ya, point of sale dan seterusnya. Semua itu diinstal dalam sebuah jaringan komputer yang terintegrasi, terhubung antara satu dengan yang lain, ya. Misalnya kantor pusat, head office, dengan kantor cabang atau branch office atau kantor unit, ya, melalui jaringan internet ataupun melalui jaringan kabel, ya. Kalau kabel itu biasanya instalasi yang berada di satu lokasi di kantor gitu, ya. Tetapi sekarang sudah mulai juga akan diterapkan jaringan-jaringan antar komputer tanpa kabel, jadi menggunakan wifi net. Akhir di sini adalah komunikasi data. Yang dimaksud komunikasi data di sini adalah adanya sharing atau penggabungan atau pengkawinan gitu, ya, kolaborasi antara data yang satu dengan data yang lain, dari komputer satu ke komputer yang lain, dari server satu ke server yang lain. Itu bisa terjadi di bisnis retail, lebih-lebih kalau itu bisnis retail secara modern, ya. Yang jelas di sini terjadi adanya komunikasi alih ataupun tukar data dari jaringan satu ke jaringan yang lain. Jadi ada yang pihak yang mengirim, ada pihak yang menerima. Demikian anak-anak penjelasan sekilas dari materi yang telah kita pelajari pada pertemuan di sesi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.